Mana yang lebih baik? Ganjar diusung oleh PD Perjuangan kalau waktunya sesuai dengan keinginan Bu Mega, atau lebih baik keluar akhir tahun ini deklarasi saja saya mau nyapres dan kemudian diambil oleh Nasdem, KIB dan lain sebagainya. Ya tentunya lebih bagus yang pertama. Tetap di PDIP. Tetapi kan begini, dalam keputusan mengenai calon presiden itu ada elemen kuantitatif, ada elemen kualitatif. Elemen kuantitatifnya Ganjar masuk, tapi kualitatifnya nggak dapat gitu. Nah, wabil khususon di PDI Perjuangan, variabel kualitatif itu lebih tebal dibanding dengan kuantitatif. Makanya saya khawatir bahwa ini tidak terjadi ya, Ganjar dimajukan oleh PDI dan akhirnya Ganjar maju sendiri, Mbak Puan maju sendiri dan yang akan jadi korban adalah PDI Perjuangan karena badannya belah dua. Jawa Tengah itu basisnya PDI Perjuangan itu gubernurnya adalah Ganjar gitu. Tapi bagus sebagian dong. akan milih Ganjar karena Ganjar figurnya, sebagian milih katakanlah Mbak Puan karena PDI Perjuangan. Tapi overall bagus Akhirnya, dong. Kalah, nggak bagus. Bagus dong. Ini all nasionalis kalah. Itu semua orang pilihannya Pak Jokowi. Kalah dua-duanya. Tapi itu semua orangnya Pak Jokowi. Kalau misalnya Nasdem dan kawan-kawan memilih Prabowo, bagus. Kenapa? Ya Ganjar tumbang, Puan tumbang. Prabowo lolos ke putaran kedua. Kalau ada Anies, Prabowo lawan Anies di putaran kedua gitu. Jadi memang ini sangat menurut saya lampu merah buat teman-teman PDI Perjuangan. Sesungguhnya rivalitas antara Puan dengan Ganjar ini lampu merah gitu. Karena kenapa? Ya karena kalau dua-duanya maju, dua-duanya kalah gitu. Yang akan lolos ke putaran kedua kalau 4 pasang calon itu adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Oke, ini termasuk KIB gimana? Anda mengecilkan KIB, jangan begitu dong. Gak tergantung KIB mencalonkan siapa. Kalau KIB mencalonkan Ganjar ya kalah, mohon maaf ya gitu. Tetapi kalau Ganjar mencalonkan Anies ada 4 pasang, ya nanti KIB lolos bersama dengan Anies atau bersama Prabowo. Oh, ini tim suksesnya Anies gue. Kadang yang terlihat. Tapi begini, hal yang harus kita lihat adalah ini kan baru utak-atik gatuk. Boleh bersemangat tapi harus pakai nalar ya. Jangan kemudian juga terjebak pada proses A, proses B. Ini yang harus kita lihat. Satu hal yang paling elementer dalam kontestasi demokrasi, semakin banyak kandidat itu semakin bagus. Itu yang harus kita lihat. Ada yang mencium manuvernya Pak Surya Paloh selama ini adalah untuk siapapun di 1 dan di 2 itu adalah Mas Ganjar Anies atau Mas Ganjar Anies atau Anies Ganjar. Dua-duanya tanpa partai politik tapi didukung oleh masing-masing partai politik. Jadi sifatnya bukan pendukung tapi pengusung. Benar nggak bacaan itu untuk memperkecil polarisasi Ganjar Anies atau Anies Ganjar dua-duanya? Satu, keputusan Nasdem itu baru 15, 16, 17 Juni Rakernas. Siapa yang akan diusung? Ya. Sebentar lagi ya? Minggu depan. Nah, jadi kami baru akan mengusulkan siapa 3 nama kepada Pak Surya. Kabinet. Itu tidak jauh-jauh dari apa yang beredar. Karena Nasdem mengedepankan politik rasional. Yang kedua, Ros, tentu sebagai seorang yang cinta tanah air, yang patriotik, Bang Surya memiliki kecemasan. Bahwasanya 2 hal yang menjadi kecemasan, satu polarisasi, dan itu juga jadi kecemasan. Justru itu yang menjadi menjadi perkiraan kira-kira jawaban atas kecemasannya Pak Surya Paloh ini adalah menduetkan Anies dan Ganjar atau sebaliknya Ganjar dan Anies yang diusung oleh partai-partai politik di luar mungkin PDI Perjuangan. Benar nggak? Terawangan Rossi atau praduga atau asumsi? Praduga. Analisis melihat dari apa yang dibicarakan oleh Pak Surya Paloh bahwa ingin memperkecil polarisasi. Siapa tokoh di antara 2 ini? Ya 2 nama itu. Mungkin belum sampai ke sana ya. Artinya kalau itu praduga, asumsi, analisis itu bebas saja. Tapi yang harus kita lihat satu yang menjadi konsiderasi Pak Surya itu polarisasi. Yang kedua adalah stabilitas. Kita pasca pandemi, Ros, ini lapangan pekerjaan, solidaritas sosial, kegotong royongan kita tercabik-cabik. Siapa yang kemudian konsen untuk proses ini? Secara matematika, saya kira pada hari ini kita bisa katakan. Bukan, kita gantian ngomong, Bos. Tadi kan disuruh jam, kita minta gantian. Jadi prosesnya adalah siapa yang konsen terhadap proses pertumbuhan ini. Kalau kompetisi pemilu, kontestasi pemilu itu mendegradasi proses politik, mendegradasi stabilitas ekonomi kita. Kita dapat poinnya, siapapun yang terpilih paling tidak bisa menjaga kontinuitas pembangunan ini. Jangan kemudian pemilu kemudian menginterupsi itu. Yang saya bingung kenapa Nasdem tidak memunculkan calonnya sendiri. Misalnya Rahmat Gobel, misalnya ya. Ini kan selalu mencoba
untuk dari Surveinya luar rendah. gitu ya. Udah saya bantu jawab. Nih, Surveinya rendah. Nasdem politik partai yang rasional. Enggak, jadi sayang gitu sebagai partai tidak melahirkan kader-kadernya sendiri untuk maju ke kontes pilpres gitu loh. Panjang. Malah merekrut dari luar. Why? Kan kalau kawan nggak bisa jawab kita bantu jawab. Gini, kalau Erlangga pribadi nanti masuk, Erlangga Hartarto nanti masuk Nasdem bisa jadi. Ini harus berbangga loh PD Perjuangan. Dari satu partai bisa ada 2 nama yang diusung, itu artinya banyak kader. Banyak stok. Banyak stok. Itu justru harusnya jangan Tapi melahirkan bingung juga perpecahan, rupanya. tapi justru Jadi bingung juga. tapi jadi malah bingung. Tugas fungsi partai politik kan di situ, bagaimana menjadi persemaian kader bangsa. Ya.